Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum P4 Teknik Instalasi Listrik dan Iluminasi. Adapun kami para asisten akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Ahmad Yasin Al-Fadoli, kemudian ada Aifalia Manifatuliska, dan saya juga Fajar Setiaji. ya udah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul P4, yaitu pengendalian motor induksi 3 fasa dengan kontaktor. Nah, pada modul ini ada komponen utama yaitu kontaktor sendiri yang dihubungkan ke terminal jack banana untuk memudahkan instalasinya. Kemudian ada motor 1 dan motor 2, itu motor induksi 3 fasa. Percobaan 1. Pengendalian 2 motor listrik 3 fasa dari satu tempat. Percobaan yang pertama yaitu percobaan pengendalian 2 motor listrik 3 fasa dari satu tempat. Yang pertama, output dari MCB 3 fasa kita masukkan ke RST pada kontaktor 1, di mana fasa R kalian masukkan ke R, kemudian fasa S kalian masukkan ke S, dan fasa T kalian masukkan ke T. Kemudian dari RST pada kontaktor 1 kalian masukkan ke RST pada kontaktor 2, di mana R kalian masukkan ke R, kemudian S kalian masukkan ke S, dan T kalian masukkan ke T. Setelah itu, T pada kontaktor 1 kalian masukkan ke PB on 1, di mana di sini PB on 1 adalah yang ini. Bisa dimasukkan ke T. Kemudian dari PB on 1 dimasukkan ke NC221. NC221 ini adalah kontaktor 2, maka kalian masukkan ke sini. NC221. Kemudian dari NC22 atau di sini kalian masukkan ke A1 kontaktor 1. A1 kontaktor 1 kalian masukkan ke sini. Kemudian dari A2 kontaktor 1, A2 kontaktor 1 kalian hubungkan ke A2 kontaktor 2. Kemudian dari A1 kontaktor 2 kita hubungkan ke NC1 nomor 22. NC pada kontaktor 1 nomor 22. 1 nomor 22 di sini. Nah, kemudian NC pada kontaktor 1 nomor 21 ke push button on 2. NC 21 ke push button 2. Kemudian dari PB on 2 kita masukkan ke kontaktor 2 pada fasa T. Sini. Kemudian A2 pada kontaktor 1 dihubungkan ke indikator 1, atau secara mudahnya kita paralelkan kedua indikator ini, di mana aku di sini pakai indikator hijau ke motor 2, dan indikator merah ke motor 1. Tinggal kalian paralelin aja. Nah, setelah itu jangan lupa untuk nyambungin netral ke PB off, dimana di sini udah aku sambungin. Jangan lupa untuk menghubungkan T6 pada kontaktor 1. Pada kontaktor 1.
T6 pada kontaktor 1, T6 pada kontaktor 1, A1. Contoh lagi. Dan T2 ke sini. Nah, ini berfungsi sebagai latching. Selanjutnya kalian dapat menghubungkan bebannya di mana di sini ada motor induksi 3 fasa ke RST, di mana R kita masukkan ke R. Kemudian S ke S dan T ke T. Kemudian dari sini T ke T, S ke S, dan R ke R. Nah, kemudian dari PB off kita sambungin ke A2. Rangkaian sudah selesai dan bisa dijalankan. Pengujian rangkaian pengendalian 2 motor listrik 3 fasa dari satu tempat. Berikut adalah hasil dari rangkaian pengendalian 2 motor listrik 3 fasa dari satu tempat. Nah, setelah MCB 3 fasanya dinyalakan, maka saya akan mencoba menyalakan push button 1, maka motor pertama akan menyala. Dan dapat dilihat pada lampu indikator yang untuk motor 1 adalah lampu indikator merah, maka lampu tersebut akan menyala. Kemudian saya akan mencoba memencet push button 2, maka push button 2 tidak akan mengaktifkan atau menggerakkan motor induksi yang kedua. Oke, saya matikan dengan menggunakan PB off, push button off. Kemudian saya akan menyalakan motor induksi 3 fasa yang kedua. Saya pencet push button yang kedua. Dapat dilihat ketika saya sudah mengaktifkan motor listrik yang kedua, maka push button yang pertama bisa dipencet, akan tetapi motor tidak akan bekerja. Untuk itulah pengendalian 2 motor listrik 3 fasa dari satu tempat. Terima kasih. Percobaan 2, pengendalian 2 motor listrik 3 fasa dari satu tempat secara bersyarat. Percobaan yang kedua adalah pengendalian 2 motor listrik 3 fasa dari satu tempat secara bersyarat, di mana syarat yang dimaksud di sini adalah kedua motor bisa bekerja bersama-sama dengan syarat asalkan motor pertama atau motor 1 bisa bekerja terlebih dahulu baru motor 2 bisa dihidupkan. Nah, jika motor 2 dihidupkan terlebih dahulu baru motor 1, maka rangkaian ini tidak dapat bekerja. Yang pertama, dari sumber atau dari MCB 3 fasa kita masukkan ke masing-masing RST pada kontaktor. Kemudian RST pada kontaktor 1 kita masukkan ke RST pada kontaktor 2, di mana R masuk ke R, S masuk ke S, dan T masuk ke T. Kemudian T pada kontaktor 1 masuk ke PB on 1. Kemudian dari PB on 1 atau dari sini kita masukkan ke kontaktor 1 pada A1. Selanjutnya A2 pada kontaktor 2 dihubungkan dengan A2 ke kontaktor 2. A2 pada kontaktor 1 dihubungkan pada A2 pada kontaktor 2. Setelah itu A1 pada kontaktor 2 kalian hubungkan ke NO atau NO pada kontaktor 1 nomor 14. Kalian hubungin di sini. Kemudian NO1 pada kontaktor 1 nomor 13 kalian hubungkan ke PB on 2.
Kemudian dari PB on 2 kita masukkan ke T pada kontaktor 2. Sini. Selanjutnya pada A2 kontaktor 1 kalian masukkan ke indikator, atau secara mudahnya kalian paralel saja, di mana motor 2 di sini, A2 ke A1 untuk yang indikator hijau. Kemudian yang motor 1 kalian juga hubungkan ke A1 dan A2. Nah, kemudian jangan lupa kalian hubungkan netral pada PB off ke MCB dan juga yang satunya ke A2. Nah, selanjutnya kalian hubungkan T6 atau pada T pada kontaktor 1 ke A1 pada kontaktor 1 dan juga T6 pada kontaktor 2 ke A1 pada sini, berfungsi sebagai latching pada rangkaian ini. Setelah itu kalian bisa menghubungkan motornya ke rangkaian, dimana yang R kalian masukkan ke R, S ke S, dan T ke T. Dia barusan minta penyuluhan saya lah. Penyuluhan atau sebagai studi. Memang saya kurang kerja sendiri. Kurang kerja sendiri. Mau nomor saya. Saya boleh itu kan uang. Sebelum kalian menjalankan rangkaiannya, langkah baiknya kalian cek terlebih dahulu apakah rangkaian sudah benar. Pengujian pengendalian 2 motor listrik 3 fasa dari satu tempat secara bersyarat. Berikut adalah hasil rangkaian dari pengendalian 2 motor listrik 3 fasa dari satu tempat secara bersyarat. Di sini saya akan mencoba menyalakan push button yang pertama yang akan menggerakkan motor pertama. Dapat dilihat bahwa motor pertama sudah bekerja dan lampu indikator pada motor pertama sudah bekerja. Selanjutnya saya akan mencoba menyalakan motor yang kedua dengan cara menekan push button yang kedua. Dapat dilihat bahwa lampu indikator telah menyala dan motor 2 telah menyala. Kemudian saya akan mencoba mematikan kedua motor tersebut dengan cara menekan PB off. Kemudian saya akan mencoba menyalakan PB on 2 terlebih dahulu untuk menyalakan motor kedua. Dapat dilihat bahwa motor tidak dapat bekerja. Nah, disinilah syarat di mana kedua motor dapat bekerja bersama dengan syarat bahwa motor 1 telah dinyalakan terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa jika motor pertama saya nyalakan terlebih dahulu, dia dapat bekerja dan dia juga dapat bekerja sendiri. Waktu saya matikan juga bisa. Itu salah. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya adalah percobaan ketiga, yakni pengendalian pembalikan arah putaran motor 3 fasa. Untuk wiringnya sendiri itu seperti ini ya. Dari output dari MCB yakni fasa R, connect ke fasa R untuk menuju kontaktor 1, kemudian fasa S masuk juga ke fasa S untuk kontaktor 1, kemudian fasa T juga masuk ke fasa T untuk menuju kontaktor 1. Setelah itu
juga di paralel untuk fasa R dari MCB paralel ke 5, kode 5 untuk kontaktor 2, yakni ke fasa ini ya, fasa T. Selanjutnya dari fasa S juga terkoneksi terparalel ke kode 3 atau fasa S. Kemudian selanjutnya fasa T juga tersambung ke kode 1 di kontaktor 2, yakni menuju ke fasa R. Kemudian setelah itu juga dari fasa T terkoneksi juga ke PB off. Ini PB off, masuk sebagai inputan PB off. Ini fasa T. Kemudian output dari PB off ini masuk ke NO1, PB on 1, PB on 2, dan juga NO2. Nah, ini output dari PB off ke NO1. Ini ke kontaktor 1 ya. Oke. Nah, ini selanjutnya juga terparalel ke PB on 1, PB on 2, dan juga NO2. Untuk sementara kita copot dulu karena ini copot 2 ya. NO1 terparalel ke NO2, kemudian juga terparalel ke PB on 1 sebagai inputan, PB on 1 ini, kemudian juga ke PB on 2 sebagai inputan juga. Nah, kita jangan lupa karena ini cabut 2 ya, jadi kita konekkan lagi ya yang ini. Selanjutnya dari PB on 1 outputnya menuju ke NC2. PB on 1 dan juga NO1 ini outputnya menuju ke NC2. NO1 outputnya itu kodenya 14. Ini 14. Ini bisa dikatakan ke silang ya, ke NC2. Kemudian juga dari output PB on 1 juga masuk ke NC2. PB on 1 masuk ke NC2. Kemudian yang sebelah kanan yakni output dari PB on 2 masuk ke NC1 dan juga dari NO2, output dari NO2 termasuk ke inputan NC1. Ini NC1, NC2, maksud saya outputan dari NO2 ini, NO2 masuk ke NC1 ini. Kita balik. Kemudian output dari NC2 yakni kode 22, NC2 kode 22, ini NC2 masuk ke A1. A1 ini ke coil 1 ya, berarti ke kontaktor 1. Kode 22 ini benar masuk ke A1 ini. Selain itu juga untuk NC1 masuk ke A1 untuk coil yang kedua. Output dari NC1 yakni 22 masuk juga ke A1 untuk coil yang kedua. A1 untuk coil kedua. Oke, selanjutnya yakni A2 terhubung ke lampu. Nah, ini A2 terhubung ke lampu dan juga indikator lampu maksud saya.
kabel yang kedua dari indikator lampu terkoneksi juga ke A1 di kontaktor yang pertama. Kemudian untuk yang sebelahnya, untuk kontaktor 2 dari A2 ini A2 masuk ke lampu. Ini lampunya dari A2 ke lampu. A2 ke lampu. Juga untuk kabel yang satunya berarti masuk dari atau terparalel di A1. Oke, kemudian untuk selanjutnya output dari A2 di kontaktor 1 dan A2 dari kontaktor 2 dihubungkan. Kita copot dulu ya guys, dihubungkan agar terhubung. Jangan lupa untuk connect lagi yang ke indikator lampu. Kemudian dari kedua A2 tersebut terkonek ke netral. Nah, sudah selesai sampai ke netral. Untuk selanjutnya yakni menghubungkan output dari kedua kontaktor. Untuk fasa R ketemu fasa R, kemudian fasa S ketemu juga dengan fasa S, kemudian untuk yang terakhir fasa T ketemu dengan fasa T. Nah, setelah output kedua kontaktor terhubung, selanjutnya adalah menghubungkan untuk ke motor. Yakni ini ada fasa R motor, hubungkan, kemudian fasa S hubungkan, kemudian ada fasa T juga dihubungkan. Nah, ini adalah hasil akhir dari rangkaian pembalikan arah putaran motor 3 fasa. Oke, selanjutnya akan kita buktikan untuk rangkaian pengendalian pembalikan arah putaran motor 3 fasa. Nah, ini di sini sudah MCB-nya sudah on dan kita akan coba untuk perputaran clockwise, yakni dengan memencet PB on 1. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa ini motor induksi sudah berputar dan juga putarannya searah dengan jarum jam, dan di sini juga indikator lampunya untuk kontaktor 1 berwarna merah. Kemudian kita pencet PB off untuk mematikan motor induksinya. Nah, untuk yang kedua yakni perputaran berlawanan arah jarum jam. Nah, kita akan coba dengan menggunakan PB on 2. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa perputaran di motor induksinya itu berlawanan dengan arah jarum jam, dan juga pada indikator kontaktor kedua ini berwarna hijau ya. Nah, ini misal kita pencet PB on 1 harusnya tidak langsung berubah. Ini kita coba pencet ya. Nah, di sini tidak langsung berubah putaran, harus kita off kan terlebih dahulu motor induksinya. Nah, kita coba pencet untuk PB off. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa untuk percobaan 3 ini berhasil dan semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Sekian untuk sedikit penjelasan dari praktikum P4 ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk laporan akan mengikuti format. Oke. Jangan lupa subscribe channel BBPTL guys. Wih,